إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Nifid Edu. Ya adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang rangkaian GGL yang seri. Nah, kemudian kali ini Kak Hasan akan memberikan materi rangkaian GGL yang paralel. Oke, bagaimana itu? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Oke, GGL itu adalah gaya gerak listrik, jadi tegangan pada baterai ketika arus belum mengalir di rangkaian. Kemudian bisa baterai itu disusun secara paralel, nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini E, R, ini E, R, ini E, R. Nah, ini baterainya sama semua. Misalnya saya gambar 3 aja ya. Nah, kemudian nanti akan ditanyakan biasanya berapa E totalnya gitu. Jadi GGL totalnya dari semua baterai ini berapa? Nah, untuk rangkaian paralel ya, itu E-nya itu atau V-nya itu selalu sama di sini. Berarti E totalnya sama dengan E ya. Ya, E yang mana itu adalah selalu sama. Namun untuk R-nya itu kita pakai yang seper ya. Seper R total itu adalah seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Seperti ini ya. Kalau misalnya ini sama, nanti R totalnya jadi seperti ini. Nah, ini misalkan R1 gini ya. Ini R1, R2, R3. Jika R-nya sama semua, maka seper R total itu sama dengan seper R ditambah seper R ditambah seper R. Nah, sebanyak N buahnya ini ya. Ada berapa banyak baterainya itu? Nah, kalau ini ada sebanyak N buah, maka seper R total itu adalah N dibagi R. Nah, maka kalau kita nyari R totalnya, biar nggak ada sepernya, ya kita balik. Jadi R totalnya sama dengan R dibagi N. Oke, seperti ini. Ini ya, kalau tadi E totalnya itu sama ya, atas sama bawah. Untuk rangkaian paralel selalu sama E-nya. Untuk R totalnya, kalau R-nya beda semua, ya tinggal ditambahin pakai seper ya. Seper R total, seper R1 tambah seper R2, seper R3. Kalau ada lagi ya tinggal ditambahin ya, dan seterusnya seperti itu. Namun ketika nanti R-nya sama semua, R totalnya jadi R dibagi N. Sebanyak N buah baterainya gitu. Nah, biar paham, Kak Hasan akan kasih contoh soalnya. Contoh soal.
Ini nomor 1. Ini misalnya E-nya 12 volt. Ini E-nya sama 12 volt. Ini E-nya juga 12 volt. Oke, ini yang baterai pertama, R-nya 3 ohm. Yang ini R-nya 3 ohm. Yang ini juga R-nya 3 ohm. Nah, seperti ini. Terus kita suruh mencari berapa E totalnya. E total itu ya sama dengan E masing-masing. Berarti ya sama dengan tetap ya 12 volt. Ya, seperti ini. Ya, sama, E-nya nggak berubah. Nah, kemudian kalau kita nyari R totalnya, nah, karena ini semua sama 3 ohm semua, maka rumusnya R dibagi N. Jadi R-nya adalah berapa? 3 dibagi 3. Ketemu jadi 1 ohm gitu. Ya, ketemu semua ya. Ini ketemu 12 volt, yang ini ketemu 1 ohm. Ini kalau sejenis semua baterainya. Nah, sekarang contoh kedua itu baterainya nggak sejenis. Nomor 2. Ini E-nya misalnya 24 volt. Ini E-nya 24 volt. Ini E-nya 24 volt. Ini R-nya misalnya 12. Ini R-nya misalnya 6 ohm. Ini R-nya 4 ohm. Nah, terus pertanyaannya yang pertama, nyari E totalnya. Kalau E itu selalu sama ya, karena ini rangkaian paralel, E-nya selalu sama. E-nya sama dengan E total sama dengan E ya, 24 volt. Ya, ini. Namun untuk R-nya, nah, karena ini beda jenis, nah kita pakai rumus yang ini. Yaitu 1/R total itu sama dengan 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Ya, ini 12, 6 sama 4 KPK-nya itu kan 12. Nah, kita buat per 12. Ini 12, sudah sama, maka atasnya juga 1. 6 biar jadi 12 dikali 2, atasnya kali 2 juga. Di 1 kali 2, 2. 4 ke 12 dikali 3, maka satunya kali 3 juga. Di plus 3. Nah, berarti 1/R totalnya itu sama dengan apa ini? 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6/12. Atau bagi 6 semua 1/2. 1/R total sama dengan 1/2. Maka dari sini R totalnya sama dengan, ya kita balik aja, sama dengan 2 ohm. Ketemu ya. Jadi gini adik-adik ya, untuk menghitung rangkaian gigel paralel kita masukin ke rumus ini ya. Untuk jenis yang sama, baterai sejenis semua, E total tetap sama E, R totalnya tinggal R bagi N. Namun ketika nanti R-nya beda semua, ya kita pakai rumus yang ini, 1/R total 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Oke, seperti itu. Oke, udah adik-adik ya. Nah, untuk lebih jelas silakan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu.
Oke, adik-adik Kak Hasan andinnya untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu berdoa pada Allah, ya minta pada Allah agar selalu diberikan kemudahan dalam belajar fisika. Oke, ya, kemudian adik-adik jika adik-adik mengalami kesulitan, ada soal tugas atau PR yang nggak bisa dikerjakan, nah boleh adik-adik tulis di kolom komentar, insya Allah nanti Kak Hasan akan bantu untuk menjawabnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.